Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok web portal berita. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah pemrograman web lanjut. Halo semuanya, kenalin nama saya Rahul Dwi Putra dengan NPM 2022-4350-1745. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya login di portal berita kami yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama kita akan mencoba untuk login dahulu. Tetapi karena saya nggak punya buat login, jadi kita akan langsung register terlebih dahulu. Kita akan coba langsung register ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah masuk ke form register, di form register itu ada masing-masing isi-isinya, yaitu ada username, ada passwordnya, ada konfirmasi passwordnya, dan juga ada bisa langsung buat daftar. Tapi kalau misalkan kalian udah punya akunnya, ya langsung aja login di sini. Tinggal kalian hover ke login di sini, langsung bisa. Seperti yang teman-teman lihat di gambar sini, oke? Nah, kita langsung coba bikin akun yang baru dulu, teman-teman ya. Kita coba bikin, karena nama saya Rahul, kita coba bikin namanya Putra aja lah. Nama belakang saya, oke? Nah, username-nya namanya Putra. Atau enggak misalkan mau pakai kayak Gmail gitu, mungkin bisa. Tapi karena ribet, jadi kita bikin yang simpelnya aja. Passwordnya yang simpel aja, admin123. Terus di password konfirmasinya kita bikin admin123 lagi. Harus sama ya teman-teman, kalau nggak bisa, nanti gagal loginnya, oke? Daftarnya maksud saya. Nah, kita daftar nih, langsung muncul tuh teman-teman. Lihat, registrasi berhasil, silakan login. Oke, kalau misalkan sudah berhasil, kita langsung login aja di sini. Nah, kita langsung login di sini. Selamat datang di portal berita. Nah, kita bisa langsung login di sini, teman-teman. Kita masukin lagi username ini, teman-teman ya. Username tadi Putra, kita masukin Putra. Terus adminnya, passwordnya admin ya. Passwordnya admin, admin123. Ya, nih teman-teman lihat sini ya. Udah ngetiknya dengan benar. Terus aku jelasin dulu nih sebelum login. Di sini tuh ada masing-masing kayak username, password. Terus ada tombol loginnya nih. Kalau dipencet login kayaknya. Terus kalau misalkan kalian nggak punya akun lagi, kalian bisa langsung daftar di sini. Oke. Terus bisa langsung balik ke beritanya kalau misalkan kalian nggak mau login, kalian mau baca-baca aja. Bisa langsung mencet yang kembali ke berita. Oke. Nih, di sini nih. Ya, bisa langsung kalian kembali ke berita. Tapi karena ini udah kita langsung login aja. Oke, langsung login teman-teman. Terus kalau misalkan kalian udah login, kalian bisa langsung lihat portal beritanya dengan kita udah login ke dalamnya. Nah, kita bisa lihat ya. Tapi kalau misalkan kalian udah nggak mau login lagi, kita mau logout, bisa langsung logout aja di sini nih. Kita langsung logout. Pencet logoutnya. Nah, langsung deh tuh. Kalau misalkan kita udah logout, akun kita hilang tuh. Jadinya kalian bisa lihat langsung muncul lagi tulisan sign in dan juga register. Simpel ya teman-teman ya. Jadi begitu aja dari saya, Rahul Diputra ya. Saya menjelaskan bagian form login dan registernya. Kalian bisa langsung cobain aja web-web kita, oke? Makasih semuanya yang udah melihat. Lanjut lagi ke teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan tentang bagian yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semua, nama saya Azil Altian Atala, NPM 2022-4350-1730. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu bagian halaman beranda. Di dalam halaman beranda ini yang pertama ada tampilan portal beritanya dan button navigasinya. Terus di bawah header ini ada yang namanya hot news yang berisi tentang berita-berita yang sedang ramai dibicarakan. Lalu jika kita ke bawah lagi, di sini akan disambut di portal berita kita yang berisi tentang kategori-kategori dari berita-berita ini seperti hot, news, sport, anime, food, dan ekonomi. Jika kita mengklik bagian yang hot, akan berisi berita-berita yang ramai dibicarakan. Atau jika kita ngeklik yang sport, maka akan muncul berita yang sport. Lalu ada bagian footernya. Di dalam bagian footer ini ada tombol navigasi dan juga kategori-kategori berita. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Halo semuanya, saya Floria Hilary Heda dengan NPM 2022-4350-1720. Di sini saya akan melanjutkan teman saya, yaitu detail berita.
di mana di sini ada beberapa kategori seperti yang tadi teman saya jelaskan. Ada hot news, sport, anime, food, dan ekonomi. Jika kita mengklik bagian sport, di sini ada 2 berita. Kita bisa memilih salah satunya, misal kita pilih yang 7 pembalap ini, kita baca selengkapnya. Kita klik. Nanti akan muncul beritanya. Dan di sini juga ada fitur di mana kalian bisa like atau dislike dari berita yang kalian lihat ini. Misalkan kita klik like. Nanti like-nya akan terlihat seperti di gambar. Lalu ini bisa kembali ke beranda. Nanti akan muncul lagi di bagian berandanya. Sama seperti semuanya juga kategori, misal kita klik hot, di sini akan muncul berita-berita yang baru saja terjadi. Kita klik yang pria mengaku konten kreator. Nanti tampilannya akan sama seperti tampilan berita-berita lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafizah Amara Putri dengan NPM 202243501753. Ingin menjelaskan untuk page FAQ atau bisa disebut dengan Frequently Asked Question. Bagian ini kami hadirkan untuk membantu pengunjung yang mungkin punya pertanyaan umum tanpa harus langsung menghubungi tim support. Di sini kami kumpulkan beberapa pertanyaan yang paling sering muncul dari pengguna, misalnya seperti, apa sih itu portal berita kami? Ini dari pertanyaan ini bisa langsung dapat jawabannya. Apa sih itu portal berita kami? Sini langsung dijawab. Portal berita kami adalah situs yang menyediakan informasi aktual dan terpercaya dari berbagai kategori seperti nasional, teknologi, ekonomi, hiburan, dan lainnya. Lalu ada beberapa pertanyaan seperti apakah pembaca dapat mensubmit berita ke portal ini? Ada jawabannya, pembaca dapat mensubmit berita kepada kami. Berita tersebut akan kami kurasi dulu untuk kevalidan isi berita dan perbaikan penulisan bila perlu. Apabila berita ditolak ataupun diposting, kami akan menghubungi partisipan. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara mensubmit berita kami? Pembaca dapat mengirimkan email dengan subjek berita email ke alamat email portalberita@gmail.com. Itu saja untuk halaman FAQ. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wika Muhammad Maulana, NPM 202243501743. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagian tentang kami. Di sini tentang kami itu ada foto kelompok kita. Lalu di sini ada perkenalan, sedikit perkenalan. Lalu kalau kita scroll ke bawah, ada masing-masing nama dan juga kata-kata yang indah. Dan lalu tidak banyak yang bisa dijelaskan karena ini hanya cuma perkenalan. Lalu saya akan menjelaskan bagian database-nya. Di sini ada 4 macam database. Ada berita kategori, dan user. Dan untuk berita di sini untuk menaruh data-data dari berita yang sudah dibuat. Untuk bagian kategori ini untuk memisahkan berita mana saja isinya, seperti hot, news, sport, anime, foods, dan ekonomi. Lalu untuk menghubungkannya ada di berita kategori. Lalu untuk berita kategori ini untuk balik lagi untuk menghubungkan berita dan kategori. Lalu untuk user ini untuk memasukkan akun agar bisa mengakses web tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoktan Fareli, NPM 202243501757. Saya akan menjelaskan tentang admin panel yang ada di website kami. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan di sini ada 3 menu, yaitu tambah berita, edit berita, dan daftar berita.
Pertama saya akan menjelaskan yang tambah berita terlebih dahulu. Untuk menambahkan berita kita hanya tinggal mengisi form-form yang ada di sini seperti judul berita, isi berita, dan kategori. Saya akan coba praktekkan terlebih dahulu sedikit. Karena ini kita hanya untuk tes, isinya saya isi seadanya aja. Lalu kategorinya news dan pilih gambar secukupnya aja. Di gambar ini contohnya. Setelah sudah diisi semua, kita klik yang buat berita. Lalu kita akan dioper ke page daftar berita. Nah, di daftar berita ini seperti yang kalian lihat, di sini ada list-list berita yang sudah diisi atau dimasukkan ke dalam database yang bisa ditampilkan di web kita. Nah, di sini di sisi kanan kalau kalian lihat ada tombol hapus dan edit, dimana kita bisa menghapus berita yang udah kita tambahkan dan kita bisa ngedit berita yang udah kita tambahkan juga. Jadi kalau misalnya kita buat kesalahan pada saat menambahkan berita baru, kita bisa edit juga. Sekarang akan saya coba untuk mengedit berita yang tadi kita sudah submit. Di sini kita bisa ubah salah satu, contohnya misalnya dari kategorinya yang tadi ya news, akan saya coba ke sport. Lalu kita pencet update berita. Seperti yang bisa kalian lihat, kategorinya sudah terganti menjadi sport. Ya, segitu saja. Sudah semuanya saya jelaskan tentang admin panel. Terima kasih. Halo, nama saya Denis Abizar, NPM 2022 43501733. Di sini saya ingin menjelaskan codingan, dimulai dari codingan register, di mana kita menginisiasi dari username dan password user, kemudian memasukkannya ke dalam role user, lalu kita masuk ke dalam kondisi jika field username, password, dan confirm itu kosong, maka dia akan dilempar ke dalam variable error, yaitu berisikan semua kolom wajib diisi. Lalu jika field password tidak sama dengan confirm, maka konfirmasi password tidak cocok. Lalu jika semua field itu benar, maka dia akan nge-prepare query untuk memasukkan user dan passwordnya. Dan jika username itu sudah ada, maka dia akan melemparkan error berupa string username sudah digunakan. Kemudian kita lanjut ke file login. File login di mana kita dimulai dengan mengambil session bahwa user akan login, di mana kita masukkan kondisi jika server mengambil request metodenya post dan yang di post itu username dan password, maka dia akan nge-prepare query ke dalam table user, lalu akan divalidasi keamanannya, kemudian di-execute, lalu mengambil hasil dan lanjut ke dalam kondisi validasi. Jika variabel user dan variabel password sama dengan field dari user password, maka session regenerate-nya menjadi true. Kemudian lanjut pengambilan session, di mana pengambilan session ini diambil dari username dan role-nya, kemudian last login-nya. Jika lanjut, kemudian dia akan mengarahkan ke dalam kondisi di mana jika variable user itu berisi string role, jika variable user
string role-nya itu sama dengan admin, maka dia akan diarahkan ke lokasi dashboard .php. Jika tidak, dia maka dilanjutkan ke home. Kemudian akan menutupnya. Kita lanjut ke file dashboard. Oke, file dashboard ini dimulai dengan mengambil session dari user. Apakah dia sudah login atau tidak. Kemudian menyambungkannya ke dalam database. Lalu kita akan memberikan timeout untuk agar si adminnya ini bisa memberikan jangka waktu untuk berada di dalam panelnya. Jika user lebih dari 1 jam, maka dia akan logout otomatis. Kemudian kita masuk ke dalam bagian login dan role, di mana kita mendapat kondisi jika sessionnya itu adalah user, maka maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam panel panel dashboard. Lalu di sini ada validasi juga ya, validasi terhadap role. Jika role-nya itu admin, maka jika role-nya itu bukan admin, maka akses ditolak dan halaman ini hanya untuk admin. Kemudian kita mengambil default page-nya, yaitu tambah berita. Lalu kita mengambil page-page yang bisa diakses di dalam dashboard ini. Ada tambah berita, daftar berita, dan edit berita. Kemudian page title-nya itu menjadi tambah berita menjadi tambah berita, dan seterusnya. Kemudian variabel judul halaman akan berganti saat page halaman ini diganti. Kemudian kita lanjut ke tambah berita. Di sini saya pisahkan tambah berita karena agar mempermudah refaktor dari codingannya. Di mana ada form container ya. Lalu kita masuk ke dalam formnya, ada actionnya. Untuk action tambah berita kita arahkan ke dalam file control PHP. Nah, ini file control PHP-nya. Di file control PHP ini kita bisa menyimpan berita baru ke dalam database dan menyimpan gambar ke folder, di mana kita dimulai dengan mengambil semua field, lalu mengambil datanya, kemudian dimasukkan ke dalam variable. Dan juga kita mengambil path untuk menaruh folder image kita, di mana nantinya image untuk upload kita berada di sana. Kemudian kita masuk ke persiapan query untuk memasukkan berita, yaitu ada prepare, insert into berita, dan value-nya. Kemudian kita akan memvalidasi untuk field-field yang akan diisi. Ini string SSS itu berupa bahwa field ini itu isinya string, dan string. Jika variable query ini sudah di-execute, maka dia akan menyimpan relasi berita ke berita kategori
ke table many to many. Kemudian jika berhasil semuanya di-execute, maka akan diarahkan ke dalam dashboard page daftar berita. Kemudian kita masuk ke dalam file daftar beritanya. Nah, di bagian sini kita dimulai dengan string query, di mana kita men-select semua kolom-kolom dari table kategori dan beritanya. Lalu kita menghasilkan dari query tersebut. Nah, kemudian di sini kita ada hasil dari query-nya, kita masukin ke dalam table, di mana ada table nomor, ada judul, kategori, dan kontennya, dan juga image-nya, serta tanggal dibuatnya. Kemudian ada button untuk menghapus berita, di mana action-nya itu akan diarahkan ke file hapus berita PHP. Kemudian ada form action edit berita, di mana nantinya itu akan masuk ke dalam dashboard dan mengambil dari page edit berita. Kemudian kita masuk ke dalam edit berita. Di bagian edit berita, kita akan dimulai dengan kondisi di mana kita akan mengambil ID dari URL. Jika ID tidak ada, maka page akan menampilkan ID tidak ditemukan. Kemudian kita akan mengambil ID-nya, ID dari URL. Kemudian kita akan membuat string query, di mana kita mengambil semua data dari berita dan join ke berita kategori, di mana berita kategori ini akan mengambil ID-nya. Lalu di sini kita masuk perkondisian, di mana jika hasilnya itu datanya itu sama dengan 0, maka akan memberikan string berita tidak ditemukan. Lalu kita masuk ke dalam sini. Nanti ini akan mengambil ID dari URL, kemudian dilempar ke dalam pages edit berita. Sekian dari saya untuk menjelaskan codingannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kurangnya presentasi dari kami atau kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.